Persamaan trigonometri dasar. Kemarin telah Ustazah kasih silabus yang mana untuk semester ini kita akan belajar persamaan trigonometri dan polinomial. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar persamaan trigonometri di mana persamaan trigonometri fx sama dengan fa. Biar tidak membingungkan Ananda, kita akan masuk kepada bagian dari persamaan trigonometri fx sama dengan fa, yang mana nantinya persamaan fx sama dengan fa ini ada 3 bagian. Untuk yang pertama, sin. Makanya kemarin Ustazah tanya apa saja persamaan dasar dari trigonometri, karena ada 3, yaitu sin, cos, dan tan. Sekarang kita mulai dari sin. Jika sin X sama dengan sin A, jadi di sini fx-nya itu yaitu sin X, sedangkan fa-nya itu adalah sin A. Maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita singkat saja ya jadi HP. Dapat digunakan rumus, ini memang rumus atau ketentuan untuk sin X sama dengan sin A. Jadi tidak ada yang bertanya, Ustazah, kenapa itu rumusnya? Jadi ini memang rumus atau ketentuan yang berlaku untuk sin X sama dengan sin A. Ada 2 rumus. Ada pula yang bertanya nanti, kenapa 2 rumus? Karena memang 2 rumus. Nanti cos X pun ada 2 rumus. Yang menggunakan 1 rumus nanti hanya tan. Jadi tidak ada yang bertanya lagi ya, rumusnya memang ada 2. Nah, untuk rumus yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Atau yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Ustazah, kenapa ada A? Nah, A ini merupakan nilai dari sudut dari sin yang diketahui. Kenapa K? K ini merupakan elemen bilangan bulat. Apa saja elemen bilangan bulat? Terdiri dari negatif, 0 hingga positif. Tiada batasnya ya. Jadi negatif, 0, positif. Tergantung dari nanti permintaan soal. Kenapa 360 derajat? Karena batas sudut itu 360 derajat. Nah, begitu juga dengan rumus yang kedua. Untuk memudahkan, kita langsungkan saja ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan berikut. Yang pertama atau yang A. Sin X sama dengan sin 35 derajat, di mana X dari 0 derajat hingga 360 derajat. Di sini soalnya ada 3. Silahkan lihat soal bentuk kedua. Sin X sama dengan sin 3/8 pi, di mana X dari 0 derajat hingga 2pi. Berapa nilai 2pi? Jika nilai pi adalah 180 derajat, maka nilai pi sama dengan 360 derajat. Hanya karena bentuk soalnya pi, makanya batasnya dibikin 2pi. Jadi tidak usah bingung. Ini sama saja, yang membedakan soal yang kedua berbentuk pecahan. Jadi karena dia pakai pi, batasnya pun menggunakan pi. Soal yang ketiga, sin 5x sama dengan sin 75. Kenapa ada 5 sementara soal A sama B hanya menggunakan x? Nah, begitulah matematika. Jika kita hanya terpaku pada satu bentuk, maka pengetahuan kita dan kemampuan kita dalam mengerjakan soal tidak akan berkembang. Batasnya juga dari 0 sampai 360 derajat. Kenapa batasnya dari 0 terus, Ustazah? Bisa tidak dari negatif? Bisa, tergantung permintaan soal juga. Cuman batasnya berapapun nanti dari dasarnya, batasnya tetap 360 derajat. Langsung ya. Untuk memudahkan, soal yang pertama tadi, sin X sama dengan sin 35 derajat, di mana X dari 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, tadi kan persamaannya sin X sama dengan sin A. Bisa dilihat lagi, sin X sama dengan sin A. Sin X sama dengan sin A. Maka nilai A seperti yang Ustazah bilang tadi adalah 35 derajat.
Langsung kita masuk ke rumus yang pertama. Kita tulis 1. Kita buat ya biar nanti tidak membingungkan. Ini rumus nomor 1 atau rumus yang pertama. X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan, kita masukkan nilai A-nya ya. Nah ini dia 35 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Inilah persamaan untuk rumus yang pertama. Setelah kita mendapatkan persamaan ini, baru kita cari batasnya sehingga nanti kita mengetahui berapa sajakah yang memenuhi di antara 0 hingga 360 derajat ini. Sampai di sini mudah-mudahan Ananda semua paham ya. Oke Ananda, kita lanjutkan ya. Sekarang kita cari nilai yang memenuhi untuk batas tadi ya. Yang pertama kita coba 0. Kenapa dari 0? Karena dasarnya di soal diketahui atau dia minta 0. Jadi nggak ada min 1. Kalau misalnya di sini tulis min 1, bisa aja kita buat K sama dengan min 1. Jadi kita masukkan aja langsung sesuai persamaan yang sudah kita dapat ini. Makanya Ustazah kasih tanda kotak merah menentukan kalau inilah persamaan yang akan kita masukkan ke nilai K yang kita cari. X sama dengan 35 derajat ditambah nilai K-nya 0, maka di sini kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. Berapapun bilangannya, jika dikali 0 hasilnya akan tetap 0. Makanya langsung hasil X-nya adalah 35 derajat. Apakah memenuhi antara 0 hingga 360 derajat? Apakah memenuhi? Iya kan? Karena 35 derajat ini berada di antara 0 hingga 360 derajat. Makanya di sini ditulis dengan kode M, artinya memenuhi. Sampai di sini, semoga Ananda bisa paham dan mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Karena masih memenuhi, maka kita akan melanjutkan untuk K yang lebih besar dari 0. Selanjutnya ada K sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi, cukup kita ganti K-nya dengan 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya 395 derajat. Di sini ada tanda TM di dalam kurung, artinya tidak memenuhi. Karena 395 derajat sudah melewati batas tinggi kita, yaitu 360 derajat. Oke, oleh karena itu kita tulis tidak memenuhi. Itu baru rumus yang pertama. Dimana tadi rumusnya ada 2. Ini rumus yang 2 tadi ya. Rumusnya nggak usah dihafal, karena kalau MTK ini dihafal kita akan pusing. Cukup diingat-ingat aja. Rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita tadi sudah tahu kalau A-nya itu adalah 35 derajat. Langsung saja kita masukkan atau kita substitusikan. Jadi 180 dikurang 35 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga dapatlah persamaan X sama dengan 145 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di mana K ini elemen bilangan bulat ya, sama seperti tadi. Di sini Ustazah kasih kotak merah lagi karena inilah persamaan yang akan kita substitusikan nilai K-nya. Sama seperti tadi ya, biar memudahkan makanya dikasih kotak merah. Baiklah, kita cari nilai untuk K sama dengan 0. Karena kita sudah dapat persamaannya. Sama sepertinya tadi, kita masukkan atau kita substitusikan K dengan 0. K-nya diganti dengan 0. Maka hasilnya 145 derajat. Memenuhi bukan? Memenuhi. Karena masih memenuhi, kita lanjut untuk K sama dengan 1.
Nanti jika ada yang bertanya sampai berapa dicari, itu sampai dia tidak memenuhi. Kalau dia sudah tidak memenuhi, cukup sampai di situ. Kita coba K sama dengan 1 ya. Kita ganti K-nya dengan 1 atau kita substitusikan. Sehingga didapatlah 505. Yang mana ini tadi 145 derajat ditambah 360 derajat. 505 derajat. Tidak memenuhi karena 505 sudah melebihi 360 derajat. Nah, sampai di sini karena kita sudah dapat batas yang tidak memenuhi, tidak usah kita lanjutkan. Kita lihat kembali untuk rumus yang pertama tadi. Memenuhi ada 1. Untuk yang rumus kedua memenuhinya juga ada 1. Langsung saja kita tulis himpunan penyelesaiannya. Ini tanda kurung kurawal ya. 35 ini. Terus selanjutnya untuk rumus kedua untuk K sama dengan 0-nya 145. Ini dia. Untuk K1 tidak memenuhi di rumus yang pertama. Terus untuk rumus yang kedua, K1-nya juga tidak memenuhi, jadi tidak usah kita tulis. Kita tulis cukup rumus yang memenuhi aja. Nah, lanjut ke soal B. Tadi soalnya sin X sama dengan sin 3/8pi, di mana X dari 0 hingga 2pi. Nah, sin X sama dengan sin A, sehingga kita peroleh A-nya adalah 3/8pi. Kita masuk ke rumus yang pertama. X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita substitusikan A-nya. Cukup kita ganti A-nya ya. 3/8pi ditambah K dikali 360 derajat. Ustazah kasih kotak merah lagi karena ini persamaan dari rumus yang pertama. Sekarang sama seperti halnya tadi. Kita cari nilai yang memenuhi untuk batas yang ada, yaitu 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat. Kita cari K sama dengan 0. K sama dengan 0. 3/8pi ditambah, cukup ganti K-nya dengan 0. 0 kali 360 hasilnya adalah 0. Maka X-nya 3/8pi. Jika kita ubah 3/8pi ke bilangan biasa, hasilnya 67,5. Silahkan dicari sendiri. Ganti pi-nya dengan 180. 3/8 kali 180 inilah hasilnya, biar memudahkan. Jadi 67 ini berada di antara 0 sampai 360, sehingga dia memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 1, kita ganti lagi K-nya dengan 1 di sini. Jadi kita dapatkan 3/8pi ditambah 360. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batasnya aja 360. Di sini kita sudah punya 360 ya. Belum lagi di ruas kanan kita punya 3/8pi. Jadi mustahil akan memenuhi karena di sini aja udah batas akhir gitu loh. 3/8pi ini kan nilainya tadi 67,5. Kita tambahkan lagi dengan ini. Tanpa melihat ini, dari sini pun kita sudah tahu bahwasanya tidak memenuhi. Karena batas akhirnya atau batas tingginya adalah 360 derajat. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Kita dapatkan 1 yang memenuhi dari K sama dengan 0, yaitu 3/8pi. 1 yang tidak memenuhi. Karena sudah tidak memenuhi, tidak usah dilanjutkan. Oke, untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 kurang A ditambah K dikali 360. Nah, di sini kan kita punya bilangan yang harus kita selesaikan, di mana ini masih berbentuk campuran, belum sama, jadi akan susah menyelesaikannya jika tidak diselesaikan terlebih dahulu. Untuk itu, kita ubah 180 ini kan kalau bentuk pi dia merupakan pi. Nah, jadi kita ubah menjadi pi dikurang 3/8pi ditambah K dikali 360. Selanjutnya
ini kita abaikan. Kita fokus ke Pi dikurang 3/8 Pi. Berapakah Pi dikurang 3/8 Pi? Oke, untuk Ananda mungkin yang tidak tahu, jika Ustazah kasih tahu langsung nilainya itu adalah 5/8. Kenapa 5/8? Karena penyebutnya di sini 8. Ya udah, jadi 8/8 itu sama dengan Pi kayak gitu. Tapi bagi yang tidak paham, ini dia. Ini dia, di sini ada per 8. Kita samakan penyebutnya dulu. Mungkin ada yang kurang paham atau kurang tahu mengenai pecahan. 8 ini kan dibagi 1. Jika Pi diubah ke pecahan kan Pi per 1. 8 bagi 1 sama dengan 8 dikali Pi sama dengan 8 Pi. 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 Pi. Sehingga 8 dikurang 3 adalah 5. Makanya 5 Pi per 8. Sekarang kita dapatkan persamaan X sama dengan 5 Pi per 8 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk ini adalah persamaan dari rumus kedua. Ustazah minta Ananda mencari nilai yang memenuhi untuk persamaan ini. Sampai K berapakah nanti akan memenuhi batas 360. Coba Ananda cari ya, sama seperti contoh yang rumus pertama tadi, hanya mengganti K-nya dengan 0, K1-nya dengan 1. Nah, ini juga seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Gantilah nilai K-nya dengan 0, dengan 1. Dicari ya, sampai berapa nanti batas. Kalau dia sudah melewati 360, tidak usah dilanjutkan. Baru nanti Anda tulis HP-nya sama dengan halnya contoh yang pertama tadi, ditulis HP-nya seperti ini. Soal C yaitu sin 5X sama dengan sin 75, di mana X berada dari 0 derajat hingga 360 derajat. Di sini kita punya A yaitu 75, langsung kita masukkan 5X, kita masukkan ke rumus ya. X-nya di sini ada 5, jadi tetap kita tulis 5X sama dengan A ditambah K dikali 360. Kita ganti nilai A-nya menjadi 75 sehingga 5X sama dengan 75 ditambah K dikali 360. Nah, Ustazah kasih kotak merah lagi. Tandanya dia merupakan persamaan yang akan digunakan untuk mencari nilai K-nya. Kenapa menjadi 15 dan 72? Karena ini merupakan bentuk X, sementara di sini kita punya 5X. Sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah X. 75 dibagi 5 hasilnya 15. 360 dibagi 5 hasilnya 72. Lalu baru kita substitusikan nilai K-nya dengan 0, 1, 2, dan selanjutnya. Untuk K sama dengan 0 didapatkan 15 derajat, ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1 didapatkan 80 derajat, juga memenuhi. Untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan selanjutnya. Coba Ananda cari dan nanti dibuat HP-nya sampai mana batas yang memenuhi. Jika sudah melewati batas tidak usah dilanjutkan. Ini baru rumus yang pertama ya, yang A tambah K dikali 360 derajat. Untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Kita punya 5X, kita selesaikan. Kita punya A75, kita substitusikan atau kita masukkan, kita ganti A-nya dengan 75. Di sini kita kurangkan 180 kurang 75, kita dapat 105. Sehingga 5X sama dengan 105 ditambah K dikali 360 derajat. Sama-sama kita bagi 5 ke dua ruas, biar yang didapatkan adalah X. 5 dibagi 5X, 105 dibagi 5, 21. Jadi persamaannya adalah X sama dengan 21 ditambah K dikali 72 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, sama seperti tadi, cukup kita ganti nilai K-nya dengan 0. Kita berpatokan ke sini lagi ya, sama dengan sebelumnya. Jika kita sudah dapat persamaan merah ini, kita cukup mengganti nilai K-nya aja. Untuk K sama dengan 0, nilainya adalah 21 derajat. Untuk K sama dengan 1, nilainya adalah 93 derajat.
Silahkan Ananda lanjutkan untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, atau K sama dengan berapakah yang batasnya masih memenuhi. Jika sudah tidak memenuhi, tidak usah dilanjutkan. Dan nanti itu akan dikumpul ya, difotokan, dikirim di GC. Berarti untuk soal B tadi, yang sin X sama dengan sin 3/8 Pi ini, rumus yang keduanya kan tadi sudah Ustazah kasih tahu. Ini kita dapatkan persamaannya. Silahkan Ananda cari ya, Ananda cari nilai K-nya. Nah, begitu juga dengan C juga dilanjutkan ya. Tadi Ustazah cari baru sampai K sama dengan 1. Rumus yang kedua Ustazah cari juga K sama dengan 1 masih memenuhi. Ini memenuhi ya, memenuhi. Yang rumus 1 juga masih memenuhi. Silahkan dilanjutkan K sama dengan 2, 3 atau berapa K-nya untuk memenuhi persamaan yang ada. Dan begitu juga rumus 2 ya, ini rumusnya silahkan dilanjutkan.